Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisandra Ulia dengan NIM 2210951017. Di sini saya akan membuat penjelasan terkait modul 4 yaitu robot ARM manipulator. Di mana pada praktikum robotika ini kita menggunakan robot manipulator. Di mana robot manipulator ini termasuk perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator, maaf, yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi yang tinggi. Nah, ini nih, robot manipulator ini sering digunakan dalam industri, misalnya seperti otomasi pabrik, pembuatan, dan penanganan material berbahaya lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa robot manipulator ini mirip dengan lengan manusia, di mana di sini ada shoulder, elbow, wrist, dan end effector. Nah, di mana end effector inilah nanti yang akan eh, bersentuhan langsung dengan objek. Nah, di sini juga terbagi bagian-bagian dari robot ARM ya, di mana di situ ada base, ada link, ada join dan end effector yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, base ini dia itu sebagai fondasi atau penopang dari semua struktur robot tersebut. Nah, sedangkan link ini dia itu akan menghubungkan sambungan join-join satu dengan yang lainnya. Sedangkan join yaitu sambungan yang akan menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakannya relatif di antara mereka. Lalu yang terakhir ada end effector, di mana dia itu bagian paling ujung manipulator yang akan langsung berinteraksi dengan objek tersebut. Nah, di sini kita juga dapat melihat ada ini jenis-jenisnya, di mana ada Cartesian robot, cylindric robot, polar and spheric robot, Skara robot, angular and anthropomorphic robot. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi DOF, di mana DOF atau degree of freedom itu tuh digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu sistem mekanis. Nah, seperti gambar ilustrasi DOF tersebut. Di sini ada Z up, down. Di sini juga ada X left right dan Y forward or back. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan DOF terhadap robot ARM manipulator, itu ada dua, translasi linear dan rotasi linear. Maaf, rotasi. Nah, di translasi linear ini dia tuh gerakan sepanjang sumbu X, Y, dan Z, di mana ada X-axis, Y-axis, dan Z-axis, di mana X-axis ini dia akan menjadi left and right. Dia tuh akan bergerak secara horizontal dari kiri dan ke kanan. Lalu Y-axis forward and backward, di mana dia itu akan bergerak horizontal ke depan maupun ke belakang. Selanjutnya ada Z-axis, di mana itu tuh akan up and down, dia akan bergerak vertikal dari naik dan turun. Lalu ada rotasi di mana dia ini gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Nah, sama sama translasi linear tadi di bawah, bahwa di rotasi juga memiliki x-axis rotation, y-axis rotation, dan z-axis rotation, di mana x pada rotasi ini disebut roll, di mana dia itu dia akan berotasi di sekitar sumbu x seperti memutar pergelangan tangan seperti ini. Lalu ada y-axis disebut juga dengan pitch, dia itu akan rotasi di sekitar sumbu y seperti mengangguk. Nah, lalu ada yaw, itu z-axis rotation, dia itu akan berotasi di sekitar sumbu Z juga tentunya. Dia gerakannya akan seperti menggelengkan kepala seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse kinematic atau Aiki, di mana itu adalah proses menghitung parameter sendi atau joint parameter yang diperlukan untuk menempatkan n effector di robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruangan kerja. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video terkait modul 4 yaitu robot ARM manipulator, di mana percobaan yang ada di modul. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harisandra Ulia dengan NIM 2210951017. Saya Zedi Putra Adhar dengan NIM 2210951026. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 2210951019. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Nah, baik, di sini kita dapat lihat di sini ada robot ARM dan di sini juga ada codingan di mana ini akan menjalankan robot tersebut. Nah, di sini juga terdapat sisi X, sumbu X, dan sisi sumbu Y. Jadi ini adalah sumbu
X, dan ini adalah sumbu Y-nya. Ini positif, dan ini negatif, dan ini positif. Nah, lalu kita juga memiliki mode dan grid. Nah, di sini kita ada mode di mana pada mode itu yang pertama ada home, lalu ada mode rotate, lalu ada mode ambil, mode left, mode right, mode up, down, dan yang terakhir adalah demo. Nah, jadi kami akan melakukan percobaan di mana terdapat sebuah benda yang komponen ini itu terletak pada sumbu X, yaitu minus 22 cm. Lalu untuk Y-nya itu 5 cm. Sedangkan untuk tinggi atau jarak dari benda dari atas itu ke alasnya itu sebesar 4 cm. Nah, caranya itu kita inputkan pada program di Arduino IDE. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung jarak dari benda, kita menginputkan jarak tadi ke dalam codingan. Yang mana di sini kita membuat X-nya yaitu 220 mili, kemudian Y-nya 50, Z-nya 40, dan di sini kita menggunakan mode 58 dan grip 0. Nah, selanjutnya kita Nah, dapat dilihat bahwa rektor atau dengan robot itu masih kurang presisi dan dapat kita atur ulang pada program. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan posisi robot ke posisi semula, kita ganti mode menjadi mode 1. Sehingga terlihat bahwa dengan robot akan kembali ke posisi semula. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.